Bab 181 Mu Chen vs Yang Hong. Swoosh. Di langit, dua energi spiritual yang kuat melonjak keluar dan bertabrakan satu sama lain ketika kedua energi ini melakukan kontak satu sama lain, seolah-olah petir di dalam awan bertabrakan satu sama lain. Suara-suara yang dalam bergema. Suasana yang menegangkan ini bahkan membuat aliran udara terhenti sama sekali. Banyak tatapan mata yang terpusat pada puncak gunung. Semuanya terengah-engah sambil menunggu dengan penuh antisipasi. Suasana di lokasi itu sangat mencekam dan hampir saja pecah. Di dalam langit yang tenang, angin kencang tiba-tiba berhembus dan hutan mulai bergoyang dari kejauhan, tampak seakan-akan ada gelombang hijau yang muncul di dalam gunung. Namun, begitu angin memudar, mata Mu Chen dan Yang Hong berubah menjadi sangat serius dan sedikit ketajaman terpancar dari mereka. Keduanya bergegas keluar pada saat yang sama menuju satu sama lain. Energi spiritual mereka telah berubah menjadi semburan yang megah saat mereka membumbung tinggi di langit sebelum bertabrakan dengan keras satu sama lain. Sebuah suara yang menyilaukan bergema dari tabrakan antara energi spiritual, terbentuklah angin kencang dan memancar keluar. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang sebelum benar-benar hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Dua energi spiritual yang bertabrakan dengan keras satu sama lain, bukanlah duel antar teknik. Sebaliknya, ini adalah pertarungan yang murni didasarkan pada kepadatan energi spiritual yang dimiliki seseorang. Dari tabrakan ini, jelas bahwa Yang Hong berada di atas angin. Bagaimanapun, dia berada di tahap tengah tahap fusi surgawi. Adapun Mu Chen, dia masih berada di tahap akhir tahap roh. Dalam pertarungan antara kepadatan energi spiritual, jelas bahwa Mu Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, semburan hitam yang dipancarkan oleh Mu Chen telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di depan semburan hijau yang dipancarkan oleh Yang Hong. Mu Chen, apakah kamu mengerti sekarang? Inilah perbedaan antara aku dan kamu. Yang Hong berdiri di langit saat semburan hijau energi spiritual terus melonjak keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia telah membangkitkan aura spiritual di dalam dunia dan menambahkannya ke semburan hijau. Jubahnya berkibar terus-menerus dan dia menatap Mu Chen dengan merendahkan sambil mencibir. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi begitu aku mengalahkanmu, aku harus merebut bendera roh. Yang Hong mencengkeram tangannya dengan erat dan energi spiritual hijau melonjak keluar. Itu telah terbentuk menjadi pusaran energi spiritual yang sangat besar, yang benar-benar menyelimuti sekeliling Mu Chen. Di dalam pusaran hijau besar, semburan hitam energi spiritual mengalir deras. Namun, kepadatan energi spiritual ini jauh lebih rendah daripada energi spiritual hijau. Boom! Yang Hong menatap Mu Chen, yang berada di dalam semburan hitam energi spiritual. Matanya bersinar saat dia mencengkeram tangannya. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Pusaran hijau mulai beredar dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan penindasan yang kuat telah turun ke atas semburan hitam. Yang Hong ingin menghancurkan semua pertahanan Mu Chen sepenuhnya. Dia ingin menghancurkan harga diri orang yang pernah menjadi eksistensi yang mengganggu baginya di jalan spiritual. Dia ingin memberitahunya bahwa dia, Yang Hong, seperti bintang-bintang pada umumnya dan bahwa dia adalah keberadaan yang mempesona. Boom! Disertai dengan niat membunuh Yang Hong, pusaran energi spiritual hijau yang sangat besar melepaskan kekuatan yang sangat merusak. Kemudian, itu membombardir dengan ganas melawan semburan energi spiritual hitam. Dalam sekejap setelah menghantam, semburan hitam itu benar-benar hancur jelas bahwa mustahil untuk memblokir serangan habis-habisan tahap fusi surgawi tahap tengah dengan energi spiritual tahap akhir tahap roh. Di pegunungan di dekatnya, desahan bergema mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen akan kalah secepat ini. Tampaknya jarak antara tahap terlalu besar baginya. Namun, dia cukup bagus karena dia berhasil mencapai puncak dengan kekuatan tahap akhir tahap roh. Pada saat ini, mata Li Xuantong benar-benar acuh tak acuh. Dia menatap semburan hitam yang runtuh dan mengerutkan kening. Dia, Mu Chen, seharusnya tidak selemah ini, bukan? Tepat ketika pikiran ini muncul di benak Li Xuantong, dia segera berkonsentrasi lagi. Ini karena dia menyadari bahwa energi spiritual hitam yang runtuh tiba-tiba bergetar sejenak. Kemudian, cahaya hitam telah berkumpul bersama dan terbentuk menjadi menara hitam buram. Menara cahaya hitam berdiri di tengah pusaran hijau dan suara lonceng misterius bergema dari sana. Cahaya menyembur keluar dari tubuh menara. Namun, menara itu tetap tidak bergerak sama sekali terhadap serangan apapun dari pusaran energi spiritual hijau. Dalam sekejap, wajah Yang Hong sedikit tenggelam sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Pusaran energi spiritual hijau tiba-tiba dipercepat dan kekuatan penindas yang bisa menghancurkan gunung telah muncul.
Kekuatan itu terus-menerus turun ke menara cahaya yang dibentuk oleh energi spiritual hitam. Dengu. Dalam menghadapi serangan dahsyat yang dilepaskan oleh pusaran energi spiritual hijau, menara cahaya hitam yang dibentuk oleh energi spiritual hitam mengeluarkan suara berdengung, dan banyak lingkaran hitam menyebar darinya. Lingkaran hitam ini sangat aneh dan mereka tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setiap kali serangan dari pusaran energi spiritual hijau dilepaskan, mereka akan sepenuhnya ditiadakan oleh lingkaran hitam. Dia benar-benar menghentikannya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba terlihat oleh banyak orang. Teriakan tercengang segera bergema. Mereka awalnya mengira bahwa Mu Chen akan kalah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir memiliki teknik khusus juga. Di kaki gunung tempat pertempuran terjadi, mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan gugup ke puncak Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya telah berkumpul bersama saat mereka menatap ke puncak gunung. Mereka mengerti bahwa Yang Hong jauh lebih kuat daripada Mo Lun. Namun, mereka tidak tahu apa hasilnya kali ini. Pada saat ini, mata dingin Yang Hong menatap menara cahaya hitam buram dan mencibir, kamu tidak akan bisa menghentikanku dengan mengandalkan benda ini. Trisula roh penghancur langit. Yang Hong mengepalkan tangannya dengan keras dan energi spiritual hijau melonjak keluar itu secara langsung terbentuk menjadi trisula hijau besar di langit dan fluktuasi tajam berdesir darinya. Pergi. Yang Hong menjentikkan jarinya dan trisula hijau itu melesat dengan kecepatan yang luar dalam sekejap, benda itu lenyap dan, di bawah tatapan semua orang, benda itu muncul di depan menara hitam yang buram. Dengu. Lingkaran hitam yang terpancar dari menara berusaha menghentikan serangan namun, trisula raksasa itu berhasil menerobos masuk. Kemudian, semua orang menyaksikan trisula itu menghantam permukaan menara cahaya. Energi spiritual yang luar biasa memancar keluar retakan dengan cepat muncul di menara cahaya dan menara itu meledak sepenuhnya dengan keras. Ketika Yang Hong menyadari bahwa menara cahaya telah hancur total, dia mengeluarkan desahan dingin tapi sebelum dia bisa berbicara, matanya tiba-tiba terfokus saat dia mendengar suara mendengung. Dari tempat di mana menara cahaya itu meledak, sebuah roda cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dan menyerang langsung ke arah Yang Hong. Enyahlah. Yang Hong melancarkan pukulan sebagai pembalasan energi spiritual yang padat mengalir keluar dan pukulan tunggal ini telah menghancurkan roda cahaya emas sepenuhnya. Mengaum. Namun, tepat ketika Yang Hong telah menghancurkan roda cahaya keemasan, raungan seperti naga tiba-tiba bergema. Dari langit, cahaya keemasan gelap telah melonjak. Seekor naga dan gajah tiba-tiba muncul dan menyatu satu sama lain untuk membentuk sebuah piring dengan naga dan gajah. Kemudian, ia berusaha menekan Yang Hong. Sebuah arai spiritual. Pada saat ini, Yang Hong telah mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang misterius kemudian, dia melihat sebuah susunan cahaya terbentuk di udara. Pada saat ini, matanya sedikit terfokus. Jadi Mu Chen sebenarnya adalah seorang master arai spiritual. Menilai dari arai spiritual ini, itu mungkin sebanding dengan arai spiritual peringkat 3. Mungkinkah bajingan ini juga seorang master arai spiritual peringkat 3? Yang Hong tertegun. Seorang master arai spiritual peringkat 3 sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap fusi surgawi. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu sembunyikan hari ini, aku akan tetap menginjak-injakmu. Mata Yang Hong dengan cepat berubah menjadi dingin dari tangannya, energi spiritual hijau mengepul keluar. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi seperti batu giok dan urat nadi yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat di atasnya. Tangan roh lesu yang menghancurkan langit. Yang Hong memukul dengan telapak tangan yang seperti batu giok itu melayang keluar dan bertabrakan dengan lempengan emas yang mendekat tanpa ragu-ragu. Ketika dua serangan bertemu, udara bergetar, seolah-olah ada ruang hampa udara yang terbentuk. Jubah Yang Hong terus berkibar dan dia tampak seperti dewa perang. Cahaya hijau memancar dari tangannya yang seperti batu giok dan dia menembakkan selusin cetakan tangan. Setiap pukulan itu menghantam lempengan emas dan energi yang kuat dari pukulan-pukulan itu akhirnya memaksa lempengan emas itu untuk kembali hancur. Yang Hong bergerak maju dan menghantam dengan telapak T. Sebuah suara keras terdengar, saat lempengan emas yang berisi naga dan gajah itu benar-benar hancur oleh serangan ini. Piring emas itu telah berubah menjadi cahaya dan perlahan-lahan menghilang. Saat cahaya-cahaya itu melayang dan memudar, Yang Hong berdiri di udara dengan mata dinginnya mengunci sosok ramping di dekatnya. Energi spiritual hijau menyerbu keluar dari telapak tangannya ke arah sosok ini. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Yang Hong, yang akan melepaskan serangan yang kuat. Dua arai spiritual yang telah dia lemparkan secara berurutan dengan mudah dihancurkan oleh Yang Hong. Tahap tengah tahap fusi surgawi benar-benar luar biasa. Namun, kedua arai spiritual ini hanya arai spiritual peringkat 2. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk melukai Yang Hong sama sekali. Oleh karena itu,
Mu Chen perlahan menutup matanya pada saat yang sama, segel spiritual keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu dengan langit di belakangnya. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah menyala dan susunan merah besar terbentuk. Sebuah fluktuasi yang membakar dan keras memancar keluar dari arai spiritual. Itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada susunan merah yang sangat besar segera, mata ini dipenuhi dengan keseriusan. Itu adalah arai spiritual peringkat 3. Jadi Mu Chen sebenarnya adalah Master Arai Spiritual dan dia adalah Master Arai Spiritual peringkat 3, untuk Bud. Jadi itu dia. Master Arai Spiritual peringkat 3 mampu bertarung melawan tahap fusi surgawi. Tidak heran dia tidak takut pada Yang Hong. Tapi kenapa dia bisa mengatur susunan secepat ini? Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini bahkan Penatua Zhu Tian cukup terkejut dengan penampilan bakat yang tiba-tiba dari Mu Chen. Matanya segera dipenuhi dengan ketertarikan. Anak kecil ini. Dia sebenarnya telah berlatih dalam arai spiritual selain itu, kondisi ini. Apakah ini tingkat awal dari kondisi arai hati? N. Bab 182 Arai of the Great Ifrit. Langit yang mengelilingi Mu Chen bersinar merah pada saat ini, mengecat awan dengan warna merah menyala seolah-olah udara menjadi terdistorsi oleh panas yang membakar saat susunan cahaya merah menyala yang sangat besar secara bertahap terbentuk di belakang Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang samar-samar yang dipancarkan keluar dari pusat susunan cahaya merah menyala ini menyebabkan kulit banyak siswa yang lebih tua berubah mereka takut bahkan orang biasa di tahap awal tahap fusi surgawi tidak akan bisa menerima tingkat serangan ini. Jadi mahasiswa baru bernama Mu Chen ini jelas tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya ketika dia sebelumnya bertarung melawan Mo Lun. Mahasiswa baru tahun ini sangat menakutkan. Beberapa orang menghela nafas dalam hati. Meskipun para mahasiswa baru ini lebih muda dari mereka, teknik mereka, serta skema mereka, membuat orang lain menghela nafas dengan takjub. Seorang guru arai spiritual peringkat 3, ya. Di puncak, Mu Kui juga mendongak untuk menatap sosok Mu Chen, saat api menyala di matanya. Yang terakhir tidak mengecewakannya. Jika Mu Chen dikalahkan secepat ini di tangan Yang Hong, dia pasti akan merasa menyesal. Di tempat lain, Luo Li dan Bing Qing masih saling berhadapan dalam kebun tua meskipun suasana di antara kedua gadis itu tegang, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Jelas bahwa mereka berdua mewaspadai lawan mereka. Begitu mereka bergerak, kedua belah pihak mungkin harus mengeluarkan banyak energi. Bing Qing melirik Luo Li sebelum dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran yang mengejutkan di langit. Teknik rahasia yang diungkapkan Mu Chen juga membuatnya agak tercengang. Dia sebelumnya percaya bahwa Yang Hong akan membuat pekerjaan singkat dari Mu Chen. Sekarang tampaknya tidak akan sesederhana Mu Chen ini mampu menangkap hati Luo Li. Dia bukan hanya karakter yang sepele dan tidak berharga. Luo Li sedikit menjulurkan lehernya yang seputih salju untuk menatap sosok tinggi dan ramping itu. Jejak kelembutan melintas di matanya yang seperti kaca bening. Latar belakang Mu Chen tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan 4 orang lainnya di puncak. Menurutnya, tempat asalnya seharusnya hanyalah sebuah benua kecil dan lemah di dunia 1000 dewa. Latar belakangnya tidak ada yang spektakuler, namun dia tidak kalah dengan Yang Hong dan kekuatan baru lainnya. Itu sebabnya dia yakin bahwa Mu Chen akan datang ke 5 akademi besar meskipun dia ditendang keluar di tengah jalan melalui jalan spiritual. Meskipun dia tidak menerima pemberdayaan energi spiritual dari jalan spiritual, dia masih bisa menonjol dalam pertemuan para jenius ini. Mungkin, di masa depan, pemuda ini akan mencapai ketenaran dan kemuliaan yang akan mengguncang dunia 1000 dewa yang luas ini. 5 akademi besar tidak akan lebih dari langkah pertama dalam perjalanannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bawah langit berbintang di dalam jalan spiritual, pemuda itu, yang berada dalam keadaan sedikit canggung setelah dia berurusan dengan sekelompok pengejar, telah mengangkat kepalanya. Di wajahnya yang tampan, senyum penuh tekad telah muncul. Luo Li, akan tiba saatnya namaku bergema di setiap sudut dunia 1000. Pemuda itu menoleh ke arah api unggun kecil dan menatap gadis di sampingnya dengan matanya yang dingin dan kesepian, menatap pipinya yang halus dan indah yang menyebabkan pria mabuk kepayang. Kenapa? Gadis muda itu berkata sambil tersenyum tipis. Jika itu terjadi, kamu akan mendengar namaku dimanapun kamu berada, sehingga meskipun aku tidak berada di sisimu, aku masih bisa melindungimu seperti hari ini. Pemuda itu tersenyum. Ekspresinya yang tulus dan menyegarkan telah membuat gadis muda itu lengah, sedikit senyum melengkung di sudut bibirnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mata Luo Li yang bening seperti kaca berkedip lembut, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia melihat tubuh rampingnya dan bisa merasakan kedewasaan pria itu meskipun saat ini dia masih terlalu jauh untuk memenuhi janjinya yang penuh ambisi. Namun ia percaya bahwa ia akan mampu melakukannya.
Sama seperti bagaimana dia percaya bahwa dia akan tiba di 5 akademi besar untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai di jalan spiritual. Dengan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, ekspresi Yang Hong agak tidak sedap dipandang dan merasa sedikit khawatir saat dia melihat susunan cahaya merah yang perlahan-lahan terbentuk di belakang Mu Chen. Guru arai spiritual, aku tidak akan membiarkanmu mengatur arai spiritual semudah ini. Yang Hong dengan dingin ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan master arai spiritual. Kekuatan arai spiritual yang tidak lengkap ini tidak lemah, tetapi semua master arai spiritual memiliki kekurangan yang fatal. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan spiritual arai mereka selama pertarungan. Lawan yang berpengalaman akan menyelesaikan pertarungan sebelum para master arai spiritual dapat menyelesaikan susunan mereka. Swiss. Sosok Yang Hong tiba-tiba melesat seperti kilat dan kedua telapak tangannya sekali lagi menjadi berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Yang Hong langsung menuju ke arah Mu Chen. Adegan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menganggukkan kepala mereka. Yang Hong benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Dia tidak dengan bodohnya menunggu Mu Chen menyelesaikan arai spiritualnya. Selama dia berhasil mengganggu Mu Chen dan membuatnya tidak bisa mengatur arai spiritualnya, pemenang pertempuran ini akan ditentukan. Saudaramu, hati-hati. Setelah melihat ini dari kaki gunung, hati Mo Ling dan yang lainnya melonjak saat mereka dengan cemas berteriak, tetapi mereka menemukan bahwa Mu Chen terlalu jauh untuk mendengar peringatan mereka. Mu Chen menutup matanya dengan erat dan menenggelamkan dirinya dalam kondisi arai hati, dengan sempurna mengendalikan setiap segel spiritual namun, dia segera merasakan kedatangan Yang Hong yang akan segera terjadi dan menyadari niat Yang Hong. Kamu ingin menggangguku. Mu Chen tertawa mengejek di dalam hatinya, tetapi kondisi mentalnya tetap tenang dan dia tidak panik sedikit pun, melainkan menenggelamkan dirinya lebih dalam lagi ke dalam kemampuan kontrol halus dari Heart Array State. Dengan tingkat kendali halus ini, dia mampu melihat dengan jelas arah dan jejak aliran energi spiritual di dunia. Diagram arai yang kompleks di belakangnya juga tercermin di dalam hatinya, sangat berbeda dan tajam. Di bawah kendali yang baik ini, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba menjulur keluar dari lengan bajunya dan berputar ringan, hanya untuk melihat beberapa puluh segel spiritual terkondensasi sekali lagi dengan jentikan jarinya, segel spiritual melesat ke udara di depannya, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang langsung tersusun menjadi arai spiritual. Kilatan cahaya memancar keluar untuk menampakkan susunan cahaya keemasan yang sangat besar, setelah itu seekor naga dan gajah emas dengan keras melonjak keluar dan menyatu menjadi cakram emas yang melesat ke arah Yang Hong. Wah! Perkembangan ini langsung menyebabkan kegemparan langsung memenuhi udara. Mu Chen secara tak terduga telah mengerahkan dua arai spiritual pada saat yang bersamaan. Apakah ini sesuatu yang harus dia capai sebagai Master Arai Spiritual peringkat 3? Siapa yang tidak tahu bahwa Master Arai Spiritual tidak akan berani memiliki sedikit pun penyimpangan dalam konsentrasi saat mereka menggunakan arai spiritual, apalagi membagi perhatian mereka menjadi dua. Apa? Penatua Zutian, yang sedang menyaksikan pertempuran di langit, juga berteriak kaget sebelum bergumam pada dirinya sendiri, untuk bisa mencapai level ini sebagai Master Arai Spiritual peringkat 3, sepertinya anak ini cukup berbakat dalam hal kondisi arai hati. Hanya beberapa Master Arai Spiritual tingkat tinggi yang mampu mengembangkan kemampuan ini untuk membagi perhatian mereka. Dia tidak mengantisipasi bahwa Mu Chen telah mencapai tingkat kemahiran ini. Dor! Ekspresi wajah Yang Hong menjadi gelap saat pukulannya menghantam cakram emas. Dia memblokir gelombang kejut energi spiritual dari tabrakan eksplosif dan ingin maju tanpa penundaan, tetapi cakram emas lainnya datang bersiul ke arahnya. Jelas bahwa tingkat arai spiritual ini tidak lagi sulit bagi Mu Chen. Setelah penundaan sesaat untuk memblokir serangan kedua ini, Yang Hong berhenti bergerak maju. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya karena susunan besar cahaya merah di belakang tubuh Mu Chen sudah sepenuhnya terbentuk. Jelas, usahanya untuk mengacaukan formasi arai telah gagal. Mu Chen perlahan membuka matanya saat ini dan hawa dingin melintas di pupil hitamnya. Dia menatap Yang Hong yang putus asa dan berkata dengan senyum yang hampir tidak menyenangkan. Sepertinya kamu lebih banyak menggunakan kepalamu. Kamu pikir kamu bisa menantangku hanya karena kamu menyelesaikan arai spiritual peringkat 3. Betapa naifnya. Yang Hong mencibir. Mu Chen hanya tersenyum menanggapi dan mengabaikannya saat dia mengganti segelnya. Susunan besar cahaya merah tua di belakangnya tiba-tiba aktif saat kobaran api menyebar seperti gelombang api dan menyapu langit. Dia mengulurkan jarinya yang ramping dan menunjuk ke langit saat pupil hitamnya menjadi sedingin es. Boom!
Kobaran api yang menjulang tinggi yang menutupi langit menyapu keluar dari pusat arai spiritual, setelah itu suara yang tidak manusiawi meraung dari dalam api menyebar sebagai pilar api besar yang meledak secara eksplosif keluar dari pusat spiritual arai. Api yang menyembur tampak bergetar sebelum secara tak terduga berubah menjadi makhluk api yang sangat besar. Dua tanduk tumbuh dari kepalanya, sisik merah menyala menutupi seluruh tubuhnya, dan fluktuasi energi spiritual yang sangat hiruk-pikuk dan menghanguskan memancar keluar menyebabkan kelembaban di udara menguap dengan segera. Ekspresi kekaguman muncul di wajah para penonton yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menatap makhluk api ini. Fluktuasi yang keluar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari seseorang yang berada di tahap tengah tahap fusi surgawi. Arai spiritual yang disusun oleh Mu Chen ini rupanya berada di peringkat teratas dari arai spiritual peringkat 3. Arai dari Ifrit Agung. Mu Chen menjentikkan jarinya saat suaranya yang tenang bergema di udara. Pergi. Ifrit meraung ke langit. Api menyapu seperti ombak saat tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Api menyala menjadi neraka yang mengamuk saat seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala dan melesat melintasi cakrawala menuju Yang Hong. Tanah di bawahnya pecah dan terbelah saat meteor yang menyala itu melintas udara yang sangat panas membentuk busur yang terlihat di depan meteor yang menyala dan menciptakan ekor api yang luar biasa. Yang Hong mengangkat kepalanya. Meteor Ifrit terpantul di matanya saat sudut mulutnya perlahan-lahan melengkung membentuk senyuman menyeramkan. Inikah yang kau siapkan untuk melawanku? Ini tidak buruk, tapi semuanya berakhir sekarang. Aku lelah bermain-main denganmu. Yang Hong mengambil satu langkah ke depan saat pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi debu. Cahaya Qian memancar keluar saat raungan naga yang hiruk-pikuk dengan ganas bergema di seluruh langit dan bumi. Banyak tatapan gemetar mengikuti hanya untuk melihat cahaya Qian yang gemilang. Tubuh Yang Hong perlahan-lahan memudar dan digantikan oleh seekor naga raksasa yang bercokol di langit. Tubuh naga raksasa ini berwarna hijau tua dengan sisik naga berwarna Qian yang secara tak terduga ditutupi dengan garis-garis harimau. Kepalanya bukanlah kepala seekor naga, melainkan kepala harimau yang menyeramkan. Ketika naga yang tidak biasa ini muncul, semua orang merasakan gejolak yang luar biasa menyapu. Banyak penonton yang berkonsentrasi pada tubuh naga raksasa itu dengan ekspresi tertegun di wajah mereka. Peringkat ke-50 di peringkat bumi Myriad Beast Record, Naga Harimau Kuno. Bab 183-9 Netebird muncul. Cahaya Qian menerangi cakrawala, membawa serta tekanan sombong yang menyebabkan udara menjadi menyesakkan. Para penonton yang banyak itu semua sama-sama kewalahan saat tatapan kaget mereka tertuju pada naga besar berwarna Qian yang berada di atas langit. Siapa yang menyangka bahwa Yang Hong telah menelan esensi jiwa binatang spiritual dan ternyata itu adalah naga harimau kuno yang berada di peringkat ke-50 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Bahkan kultivator tahap penyempurnaan surgawi harus mundur di hadapan naga harimau kuno yang sudah dewasa. Yang Hong ini secara tak terduga telah memperoleh esensi jiwanya. Murid-murid yang lebih tua saling memandang dengan cemas sebelum mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Setiap murid baru lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Seekor naga harimau kuno. Kejutan melintas di mata Li Xuantong ketika dia melihat pemandangan ini dari salah satu puncak gunung di sekitarnya. Secara umum, seseorang dengan kekuatan sebesar ini, yang mampu memperoleh esensi jiwa dari keberadaan yang tak kenal takut, seperti naga harimau kuno akan memiliki latar belakang yang kuat. Kemungkinan bahwa seseorang hanya mengandalkan pertemuan kebetulan untuk mendapatkannya tidak terbayangkan. Tatapan Li Xuantong terkonsentrasi pada meteor yang berkobar yang bersiul melintasi langit yang luas menuju naga hari. Kekuatan Yang Hong telah meningkat secara dramatis dengan mendorong esensi jiwa naga harimau kuno hingga ke batasnya. Akan sulit untuk menemukan lawan yang sepadan untuknya dalam tahap tengah tahap fusi surgawi. Bahkan jika Mu Chen memiliki kartu tersembunyinya sebagai Master Arai Spiritual peringkat 3, itu masih akan menjadi urutan yang tinggi jika dia ingin mengalahkan Yang Hong. Selanjutnya, dia harus melihat bagaimana Mu Chen akan menanggapi situasi ini. Haha, Mu Chen. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki kartu tersembunyi dan aku tidak punya kartu sendiri? Naga harimau yang sangat tangguh memenuhi langit. Mata rubinya yang besar memperhatikan Mu Chen dengan penuh perhatian saat tawa mengejek meledak dari rahang harimau yang ganas. Yang Hong, yang telah mengaktifkan esensi jiwa naga harimau kuno, sudah bisa merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup memadai untuk melukai siapapun dari tahap awal tahap fusi surgawi hanya dengan satu pukulan, belum lagi Mu Chen yang hanya memiliki kekuatan tahap akhir tahap roh. Lihatlah saat aku mematahkan serangan arai spiritualmu. Tawa naga harimau bergema seperti guntur sebelum cakar naganya yang besar tiba-tiba mengepal dan dengan keras menghantam meteor api yang bersiul. Boom!
Kedua raksasa itu tanpa ampun bertabrakan di udara dengan ledakan keras, menghasilkan gulungan petir yang bergema di langit. Momentum meteor Ifrit telah dihentikan sepenuhnya oleh kekuatan tumbukan yang dahsyat, menyebabkan hujan api turun dari langit. Meskipun momentumnya telah dihentikan, Yang Hong masih dipaksa untuk mundur sangat jauh bahkan dalam wujud naga harimau. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerbu sekali lagi dengan cambuk ekornya dan melanjutkan untuk membombardir meteor api raksasa itu dengan rentetan pukulan. Boom, boom. Naga harimau tidak henti-hentinya menyerang dan energi spiritual yang dahsyat melonjak seperti badai mengaum ke langit, cakarnya mulai bersinar dari cahaya cian dari energi spiritual yang terkumpul, membawa serta semacam kekuatan yang menakutkan untuk menggulingkan gunung-gunung untuk menimpa meteor yang berkobar. Enyahlah. Yang Hong mengaum ganas dalam wujud naga harimau saat tinjunya meninju secara eksplosif. Udara kosong tampak terdistorsi di sekitar tinjunya saat ia mendorong mundur meteor api raksasa itu. Garis-garis retakan dengan cepat merambat melalui meteor tersebut, hingga akhirnya meteor tersebut hancur di bawah tatapan kaget para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat hujan api yang menutupi langit ini tampak terharu. Kekuatan Yang Hong jelas telah meningkat lebih dari satu tingkat setelah bertransformasi menjadi naga harimau. Di puncak, Mu Kui menyaksikan pertunjukan kehebatan bela diri Yang Hong yang luar biasa dengan ekspresi yang berat bahkan dia sangat waspada terhadap kekuatan yang ditunjukkan Yang Hong. Meskipun orang ini cukup licik, kekuatannya sendiri sama mengesankannya. Mu Chen akan kalah. Apakah kamu tidak akan membantunya? Bing King berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Luo Li. Setelah berubah menjadi naga harimau kuno, kekuatan Yang Hong memberinya perasaan gentar yang kuat, dan dia takut dia bahkan tidak bisa bersaing dengan arah spiritual Mu Chen. Terpaku pada siluet tinggi dan ramping di langit di atas, Luo Li menunjukkan senyum tipis dan berkata, dia tidak akan kalah dengan mudah. Bing King merajut alisnya yang hitam pekat. Dia jelas tidak mengerti dari mana semua kepercayaan diri Luo Li berasal. Situasi saat ini tidak optimis untuk Mu Chen. Kalau begitu saya harus melihat bagaimana dia bisa membalikkan situasi ini. Bing King mendongak dengan wajah cantiknya untuk melihat langit, tidak yakin dengan kepercayaan Luo Li pada Mu Chen. Haha, Yang Hong yang telah berubah pecah dalam tawa gemuruh di langit. Bahkan arah spiritual yang dengan susah payah disusun Mu Chen telah runtuh di bawah serangannya yang tak henti-hentinya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini terbukti dengan sendirinya. Sekarang giliranmu selanjutnya. Mata rubi besar Yang Hong menatap tajam ke arah Mu Chen, dia tidak sabar untuk menghancurkan yang terakhir dan menikmati kesenangan menginjak-injak Mu Chen di bawah kakinya. Desir. Cahaya cian tiba-tiba meledak dari tubuh raksasa naga harimau. Sebuah badai muncul dengan satu cambukan dari ekor besar naga harimau. Guntur berdesir di udara saat naga harimau berubah menjadi sinar cian dan muncul di atas Mu Chen, bayangannya yang sangat besar turun ke atas Mu Chen. Turun dari gunung. Energi spiritual padat dengan keras menyembur keluar dari cakar naga harimau yang terkepal, muncul seperti matahari berwarna cian. Cakar besar itu mengandung kekuatan yang cukup untuk merobek langit saat meledak ke arah Mu Chen. Diselimuti cahaya cian, serangan naga harimau secepat kilat saat melesat di udara, meninggalkan ruang hampa di jejaknya. Semua orang menahan napas. Di kaki gunung, wajah Mo Ling dan yang lainnya memucat. Mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya pukulan Yang Hong bahkan ketika mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Pukulan ini bahkan bisa langsung membunuh kultivator tahap awal tahap fusi surgawi. Mu Chen mengangkat kepalanya saat itu dan berkonsentrasi pada cakar naga yang masuk kedua tangannya perlahan mengepal saat api hitam eksotis muncul dari kedalaman matanya. Energi spiritual hitam pekat yang menutupi tubuhnya juga diam-diam meledak menjadi api hitam. Mata hitam Mu Chen menjadi lebih dalam saat ini. Menyaksikan pertempuran dari atas langit, ekspresi Penatua Zhu Tian tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia menoleh untuk melirik ke arah dua tetua di sampingnya dan melihat tatapan tertegun melintas di mata mereka. Mereka merasakan fluktuasi yang sangat kuat yang samar-samar mirip dengan ketika seseorang mengaktifkan esensi jiwa makhluk spiritual, tetapi juga sedikit berbeda. Fluktuasi ini masih memiliki spiritualitas dan vitalitas. Boom! Sementara mereka dalam keadaan takjub, cakar naga itu akhirnya tiba. Ekspresi kasihan muncul di wajah para penonton saat serangan itu dengan ganas meledak ke tubuh Mu Chen. Bang! Langit bergetar saat energi spiritual berwarna cian yang hiruk-pikuk melonjak tanpa hambatan seperti gelombang besar dan menerangi langit. Pukulan ini dengan kejam menghantam Mu Chen. Kulit Ye Qingling dan Zhou Ling menjadi pucat. Mereka tidak lagi menghibur pikiran Mu Chen yang meraih kemenangan, melainkan hanya berdoa agar lukanya tidak terlalu parah. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, mereka bisa menyelamatkannya nanti. Kenapa kakakmu tidak jatuh?
Mo Ling berkata dengan teralihkan saat dia dengan hati-hati mengamati langit Qian. Ye Qingling dan yang lainnya juga terkejut saat mereka melihat ke arah itu. Menurut akal sehat, Mu Chen seharusnya jatuh dari langit setelah menerima pukulan itu secara langsung. Banyak orang lain juga berpikir bahwa ini aneh. Tatapan heran melihat ke langit sekaligus di mana cahaya Qian dari energi spiritual yang menghancurkan mulai berkurang. Pemandangan pertama yang muncul setelah cahaya Qian memudar adalah cakar naga yang sangat besar, tetapi cahaya hitam tampak bersinar dari bawah terpaku pada perhatian mereka di sana, pupil mata para penonton yang tak terhitung jumlahnya itu segera menciut. Mereka melihat api hitam berkobar dengan hebat di dalam cahaya hitam di bawah cakar naga yang besar saat ini. Api hitam itu sepertinya telah berubah menjadi sepasang sayap raksasa api hitam yang telah menutupi tubuh Mu Chen dan melindunginya dari pukulan ganas Yang Hong. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak gumaman pecah. Pikiran banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan mereka benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana seseorang di tahap akhir tahap roh mampu berulang kali menahan serangan habis-habisan dari lawan di tahap tengah tahap fusi surgawi. Bagaimana ini mungkin? Pikiran yang sama melintas di hati Yang Hong. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah saat dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa Mu Chen tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap raksasa api hitam. Sensasi digagalkan berulang kali ini benar-benar membuatnya tidak bisa tenang. Dia seharusnya dengan mudah menghancurkan Mu Chen seperti mematahkan dahan mati dari pohon dan menginjak-injaknya di bawah kakinya. Boom! Wujud naga harimau Yang Hong meraung ke langit saat cakar naganya tak lama bersiul di udara dan dengan panik menyerang sosok manusia di bawahnya. Sepasang sayap hitam membentang terbuka dari dalam api hitam yang menyelimuti tubuh Mu Chen. Begitu sayapnya mengepak, suara angin berhembus, bayangan muncul, dan sosoknya berkelebat sebelum muncul 1 kilometer jauhnya. Jejak dingin melintas di atas api hitam di mata Mu Chen saat dia mengganti segel tangannya sambil menyaksikan serangan panik Yang Hong. Li! Teriakan yang jelas dan bergema tiba-tiba bergema di seluruh dunia ketika teriakan tajam ini terdengar, semua orang dapat merasakan bahwa semua aura spiritual di dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dan sumber perlawanan ini justru adalah posisi Mu Chen. Apa itu? Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru menoleh hanya untuk melihat energi spiritual hitam pekat di belakang Mu Chen melonjak seperti asap tebal cahaya hitam menyebar ke seluruh langit saat api di belakang Mu Chen berubah menjadi burung hitam yang mengerikan dan misterius. Seekor burung kolosal merentangkan sayapnya dan segera menyebabkan langit menjadi gelap api hitam menyembur keluar dan menelan langit. Pemandangan ini menyebabkan keterkejutan di mata banyak orang. Gejolak ini. Di atas langit, raut wajah Penatua Zutian berubah menjadi serius saat ini dia melihat ke arah dua tetua lainnya dan melihat keterkejutan yang sama di mata mereka. Mu Chen ini benar-benar telah menelan esensi jiwa binatang spiritual 9 Netehbert. Bab 184 Kekuatan Ikatan Garis. Saat burung hitam misterius itu muncul di dunia bersama dengan api hitamnya yang menghancurkan, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera tertarik padanya. Burung hitam besar itu sepenuhnya diselimuti oleh kobaran api hitam namun, tubuhnya tidak terlihat jelas, oleh karena itu, beberapa orang tidak dapat menentukan makhluk spiritual mana itu. Tapi menilai dari auranya, itu pasti jauh lebih kuat daripada naga harimau kuno Yang Hong. Apa itu makhluk spiritual itu? Sungguh aura yang menakutkan. Mo Ling dan yang lainnya menganga kaget saat mereka menatap burung hitam besar ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menggunakan kekuatan esensi jiwa makhluk spiritual. Selain itu, mereka awalnya mengira bahwa Mu Chen telah menelan salah satu dari dua esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga yang dia peroleh di dunia surga utara. Namun, dari apa yang mereka lihat, terbukti bahwa mereka jelas salah. Mu Chen selalu menyembunyikan esensi jiwa yang telah dia telan. Jadi ini adalah kartu truf terkuat yang dia sembunyikan. Orang ini. Zhou Ling memiliki ekspresi terkejut sebelum dia menarik napas dalam-dalam saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mempersempit jarak antara dia dan Mu Chen setelah dia maju ke tahap fusi surgawi. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini seperti lubang tanpa dasar? Tidak ada yang bisa memahami kedalaman kekuatannya. Seolah-olah dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen sudah sebanding dengan Yang Hong. Terkadang, bahkan Zhou Ling harus mengakui bahwa Mu Chen adalah orang yang akan selalu menciptakan keajaiban. Situasi yang awalnya dia pikir tidak mungkin untuk dibalikkan akhirnya dibalik secara ajaib oleh Mu Chen. Di pegunungan terdekat, para senior yang menyaksikan pertempuran ini memiliki ekspresi terte gelombang pertempuran ini terus berubah, yang membuat mereka benar-benar terkejut.
Mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa di masa depan, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan menjadi sangat ramai. Pada saat ini, Li Xuantong berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, matanya juga terfokus pada burung hitam misterius yang muncul di belakang Mu Chen. Namun, matanya cukup tajam sehingga dia berhasil memprediksi makhluk spiritual mana itu. Tetapi hasil dari prediksinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Bagaimana mungkin dia bisa menelan esensi jiwa setingkat ini dengan kekuatannya saat ini? Li Xuantong mengerutkan kening. Makhluk spiritual tingkat surga dengan level ini cukup sulit untuk ditaklukkan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk dicerna. Namun, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya jika seseorang mengatakan bahwa Mu Chen, dengan kekuatan tahap akhir tahap rohnya, telah berhasil menelannya. Tapi kebenaran ada di depan mata mereka. Selain itu, Li Xuantong dapat mendeteksi bahwa energi dari esensi jiwa Mu Chen tampaknya memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan esensi jiwa Yang Hong. Perasaan ini cukup aneh. Namun, individu yang benar-benar tajam akan dapat merasakan perbedaan halus ini. Perasaan ini, seolah-olah yang satu adalah benda mati sementara yang lain adalah makhluk hidup. Setelah merenung sejenak, Li Xuantong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan terus menatap langit. Kali ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar mengejutkannya. Paling tidak, yang terakhir tidak selemah yang dia bayangkan. Saat semua orang di pegunungan dikejutkan oleh burung hitam misterius itu, ketiga tetua itu juga benar-benar terkejut. 9 Netehbird. Mengesankan bagaimana anak itu melakukannya. Keberadaan seperti Nine Netehbird memiliki potensi untuk berevolusi menjadi Divine Beast. Setelah berevolusi, itu akan menjadi eksistensi yang setara dengan Dewa Naga 1. Bagaimana mungkin itu bisa dicerna oleh manusia? Zhu Tian dan yang lainnya bergumam saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Naga dewa yang mereka sebutkan adalah binatang penjaga dari Akademi Spiritual Langit Utara, Naga Laut Utara. Bahkan kepala sekolah pun harus bersikap sopan di depannya. Penglihatan mereka yang tajam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh seorang siswa, oleh karena itu, mereka tahu bahwa 9 Netehbird adalah makhluk spiritual yang sombong dan menakutkan. Untuk menelan esensi jiwanya, seseorang harus membutuhkan eksistensi tingkat penguasa untuk menekannya secara pribadi agar mereka bisa menelan esensi jiwanya. Tidak mungkin bagi Mu Chen, yang telah keluar dari tempat kecil seperti alam spiritual utara, untuk memenuhi kondisi ini. Sebagai sesepuh dari Akademi Spiritual Surgawi Utara, Zhu Tian dan yang lainnya tahu tentang informasi Mu Chen. Oleh karena itu, mereka cukup bingung saat melihat 9 Netehbird. Menarik. Penatua Zhu Tian tersenyum sambil terus menatap langit. Di puncak, ekspresi Mu Kui dan Bing Qing juga berubah menjadi serius. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari Mu Chen. Adapun Luo Li, dia terus menatap langit dengan tenang. Bibir merahnya memperlihatkan senyuman tipis. Meskipun kartu truf Mu Chen ini membuatnya terkejut juga, dia selalu percaya pada Mu Chen. Oleh karena itu, dia selalu percaya bahwa anak laki-laki yang tampaknya kurus ini bukanlah seseorang yang akan mudah dikuasai oleh orang lain. Semua yang telah hilang, perlahan-lahan akan dia dapatkan kembali. Sementara pandangan semua orang terfokus pada tubuh Mu Chen mengarahkan pikirannya ke dalam tubuhnya ini karena dia bisa merasakan perubahan unik yang terjadi di dalam lautan auranya. Di dalam lautan auranya, 9 Netehbird duduk dengan anggun di atas bunga mandala. Api hitam akan menyembur keluar tanpa henti dari tubuhnya saat ia bergegas masuk ke dalam roh di atas roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, roh Mu Chen benar-benar tertutup oleh api hitam. Itu terlihat sangat misterius. Ketika 9 Netehbird melirik roh di atas roda cahaya energi spiritual, ia bergumam dengan malas, itu benar-benar berhasil berasimilasi dengan kekuatanku sejauh ini. Benar-benar orang yang beruntung. Kekuatan ini secara alami dimunculkan oleh ikatan garis ketur ketika Mu Chen bertarung melawan An Ran di dalam Aula Surga Utara, dia juga menggunakan kekuatan ini. Namun, kekuatan pada saat itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan saat ini. Meskipun Mu Chen telah menyelesaikan ikatan garis keturunan dengan 9 Netehbird, itu tidak berarti bahwa dia dapat langsung menggunakan energi esensi jiwa karena dia tidak menelan esensi jiwa 9 Netehbird. Sebaliknya, dia harus secara bertahap berasimilasi dengan kekuatan 9 Netehbird. Semakin dia berasimilasi dengannya, semakin banyak kekuatan yang bisa dia kendalikan. Selain itu, kekuatan ini akan tetap bersamanya bahkan jika 9 Netehbird telah meninggalkan tubuhnya. Belum lagi, ketika dia telah mencapai batas asimilasi, Mu Chen bahkan bisa menjadi 9 Netehbird, dan memiliki semua kemampuan 9 Netehbird. Dari batas tertentu, Mu Chen pada dasarnya dianggap sebagai bentuk manusia dari 9 Netehbird.
Itu bukanlah eksistensi setengah matang yang telah dibentuk oleh Yang Hong dan yang lainnya. Ini adalah keuntungan dari ikatan garis keturunan. Dengan kata lain, ikatan garis keturunan adalah kekuatan yang bisa berkembang untuk orang-orang seperti Yang Hong, yang telah menelan langsung Soul Essence, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan di awal. Namun, potensinya jauh lebih kecil dari metode sebelumnya. Di langit, Mu Chen mengepalkan tangannya perlahan sementara tubuhnya terbungkus api hitam. Dia bisa merasakan energi spiritual padat yang melonjak di dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Saat asimilasinya dengan 9 Netebird meningkat, dia akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatannya. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan yang dia pinjam untuk sementara waktu saat bertarung dengan Liu Jingshan. Itu adalah kekuatan yang dia kendalikan sepenuhnya. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya, api hitam menyala di matanya saat dia menatap naga harimau kuno dari kejauhan. Pada saat ini, mata merah naga harimau kuno terfokus padanya dengan erat. Pada saat itu, jantung Yang Hong berhenti karena terkejut. Dia awalnya mengira bahwa pertempuran akan segera berakhir, tetapi perubahan mendadak telah terjadi. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas melihat penampakan burung hitam misterius di belakang Mu Chen, Yang Hong dapat merasakan bahwa naga harimau kuno yang dia telan gemetar ketakutan. Tampaknya ia takut pada burung hitam misterius di belakang Mu Chen. Karena naga harimau kuno takut pada binatang spiritual misterius ini, peringkatnya setidaknya harus terdaftar di 30 besar peringkat bumi Myriad Beast Record. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa menelan esensi jiwa makhluk spiritual setingkat itu. Bahkan baginya, dia hanya berhasil menelan esensi jiwa naga harimau kuno setelah ayahnya bergabung dengan berbagai tetua dan itu hampir tidak berhasil. Tapi apa yang diandalkan Mu Chen ini untuk melakukan ini? Orang ini terlalu berbahaya. Pikiran ini melintas di hati Yang Hong. Dalam sekejap, niat membunuh mengalir keluar darinya. Dia mengerti bahwa jika dia terus membiarkan Mu Chen hidup, dia, Yang Hong, pasti akan sepenuhnya ditekan olehnya. Selama mereka berdua berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, tidak mungkin baginya untuk menjadi eksistensi yang mempesona. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diterima Yang Hong. Bunuh dia. Niat membunuh melonjak melalui hati Yang Hong. Saat dia segera meraung ke langit, cahaya biru melonjak seperti gelombang. Itu bergemuruh saat melesat melalui langit untuk menyelimuti Mu Chen di bawahnya. Jelaslah bahwa Yang Hong akan menggunakan semua yang dia bisa untuk membunuh Mu Chen. Ketika Mu Chen menatap gelombang gemuruh energi spiritual yang mendekat, dia segera berkonsentrasi dan burung hitam raksasa itu mengangkat sayapnya. Api hitam melonjak keluar dan membentuk lautan api saat melindunginya. Gemuruh. Cahaya biru yang bergemuruh bergegas dan bertabrakan dengan lautan api. Namun demikian, setelah cahaya biru itu bersentuhan dengan kobaran api, cahaya itu langsung menguap. Api hitam misterius itu tampaknya telah membakar bahkan energi spiritual. Mata Yang Hong berubah seketika dan kecerobohan memenuhi hatinya. Awalnya, dia memiliki keunggulan absolut melawan Mu Chen, tetapi tiba-tiba, keunggulannya benar-benar lenyap. Sebaliknya, dia bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan Mu Chen. Naga harimau kuno meraung dengan marah saat menyerang. Namun, lautan api hitam tidak bergeming. Di depan burung hitam misterius itu, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, seperti seekor loah yang marah. Pada saat ini, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Yang Hong, yang benar-benar marah. Tubuhnya melayang dan dia mendarat di atas burung hitam misterius itu. Kemudian, dia terbang tinggi di langit. Saat Mu Chen menatap ke bawah dengan merendahkan dari atas ke arah naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, dia tiba-tiba memejamkan matanya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seni pagoda agung di dalam tubuhnya. Cahaya hitam mulai muncul di kedalaman tubuhnya dan terhubung satu sama lain. Di langit, cahaya hitam tiba-tiba turun dari atas dan terdengar suara lonceng. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melihat ke arah suara itu. Di dalam langit, burung hitam misterius itu sudah mulai menghilang. Sebagai gantinya, yang menggantikannya adalah sebuah menara hitam besar berlantai 9. Kobaran api hitam menyelimuti permukaan menara hitam itu. Fluktuasi yang luar biasa berdesir dalam gelombang dari menara hitam. Ketika naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong menatap menara 9 lantai di langit, rasa cemas dan takut memenuhi hatinya. Tepat ketika Yang Hong merasa tidak nyaman dengan menara itu, menara hitam 9 lantai ini tiba-tiba memunculkan fluktuasi energi yang mengerikan. Itu merobek langit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu telah sepenuhnya menekan naga harimau kuno. Mengacu pada naga laut utara, binatang penjaga dari Akademi Spiritual Langit Utara. N. Bab 185 Menara Hitam Menyegel N. Boom. Pada saat ini, gelombang kejut berdesir tinggi di langit.
Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa memadat seperti badai saat tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh dunia. Sumber dari energi spiritual yang bergemuruh ini adalah sebuah menara hitam yang sangat besar. Api hitam melonjak ke seluruh permukaan menara saat turun ke bawah. Pemandangan ini cukup mengejutkan dan banyak orang yang menyaksikan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai tahap tengah tahap fusi surgawi, serangan ini cukup untuk mengejutkan mereka. Di puncak, Mu Kui dan Bing King memiliki ekspresi yang sangat serius dan mata mereka berkedut sedikit. Dari fluktuasi energi spiritual di langit, mereka bisa merasakan bahaya yang fatal. Jelas bahwa mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran Mu Chen dan Yang Hong akan se-ekstrim ini. Pada saat itu juga, Mu Kui dan Bing King saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa hasil dari pertempuran ini akan bergantung pada satu jurus ini. Di langit, Tetua Zutian menyaksikan menara hitam itu turun ke bawah. Sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di wajah tampannya dan dia mengerutkan kening. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, menara hitam ini. Mengapa saya merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Meskipun dia mengatakan itu, Penatua Zutian telah berpikir keras tentang hal itu, namun dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat menara hitam ini. Karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen ini tidak sesederhana informasi yang dia ketahui tentang dia. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam spiritual utara sekecil itu memiliki teknik yang begitu menakutkan? Hasil dari pertempuran ini mungkin telah diputuskan. Penatua Zutian mengangkat kepalanya saat dia menatap menara hitam, yang telah membentuk bayangan besar di tanah. Jelas bahwa serangan ini berisi semua kekuatan mereka dari kedua sisi. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Dengan demikian, orang yang berada di posisi yang kurang menguntungkan mungkin akan berakhir dengan kekalahan total. Di langit di atas puncak, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong memelototi menara hitam, yang memancarkan tekanan yang sangat besar. Dia juga bisa mendeteksi sedikit kegelisahan dan bahaya. Jika dia gagal menghentikan serangan Mu Chen, dia mungkin akan berakhir dengan kekalahan total. Begitu dia kalah, semua prestasinya akan berakhir dengan reputasi Mu Chen itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Yang Hong yang sombong. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh membiarkan Mu Chen menginjaknya. Di Akademi Spiritual Langit Utara, saya, Yang Hong, adalah keberadaan yang paling mempes Mu Chen. Jika kamu ingin menghentikanku, maka aku harus memaksanya agar aku menginjakmu. Raungan marah bergema di dalam pikiran Yang Hong. Di mata merah darah naga harimau kuno, keganasan menyembur keluar. Naga harimau kuno mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Omannya seperti seekor naga, namun pada saat yang sama, ia juga seperti seekor harimau. Itu mengandung emosi keganasan yang dalam yang mirip dengan esensi jiwa makhluk spiritual yang tertelan. Mungkin ketika dia telah memperoleh kekuatan ini, kepribadiannya yang tersembunyi agak terpengaruh oleh esensi jiwa. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Yang Hong telah sedikit berubah dan menjadi brutal seperti naga harimau kuno. Boom! Saat naga harimau kuno meraung, cahaya biru pekat menyembur keluar dari tubuh besar itu. Garis-garis harimau yang lebih gelap muncul di permukaan tubuh naga harimau dan mulai bersinar. Ketika cahaya biru dan cahaya keemasan muncul di dekat naga harimau purba, tampaknya telah terbentuk menjadi naga biru dan harimau keemasan yang sedang bertarung satu sama lain. Sedikit keganasan tiba-tiba melonjak ke seluruh dunia. Mu Chen, saya adalah mahasiswa baru nomor 1, tidak ada yang bisa mencurinya dariku. Teriakan keras ini bergema di hati Yang Hong dan dia segera berkonsentrasi. Pada saat ini, naga harimau kuno mengayunkan ekornya yang besar ke atas, memancarkan cahaya biru, dan menutupi jangkauan yang sangat luas. Mengaum. Ketika auman naga harimau kuno bergema terus-menerus di seluruh dunia, semua orang mengangkat kepala sebagai tanggapan. Mereka menyaksikan naga harimau purba melesat ke langit. Dan dari atas, menara hitam dengan api hitam terus turun sambil menekan segalanya. Dalam sekejap, mata mereka berdua menjadi merah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan api hitam dan cahaya biru, menara hitam dan naga harimau kuno membumbung tinggi di langit dan akhirnya bertabrakan dengan keras satu sama lain. Pada saat mereka bertemu, dunia seakan bergetar. Tanah yang berada beberapa kilometer di bawah mereka mulai bergetar dan retakan-retakan diam-diam menyebar. Cahaya menyengat dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat melonjak dari langit. Suara gemuruh bergema bersamaan dengan itu. Pada saat ini, banyak tatapan menahan rasa sakit yang menyengat saat mereka menyaksikan tabrakan dahsyat antara dua individu. Fluktuasi energi spiritual yang keras dan mengamuk terpancar keluar dan sedikit mendistorsi udara. Mengaum.
Naga harimau kuno terus menggeram dengan marah sambil menyerang dengan ganas. Gelombang cahaya biru menghantam menara hitam sambil berusaha menghancurkannya. Meskipun serangan yang hiruk-pikuk ini, menara hitam itu tetap tidak bergerak. Api hitam melonjak melaluinya dan cahaya biru terbakar setiap kali mendekati menara hitam. Dengung. Akhirnya, sebagai tanggapan atas serangan kuat yang ditampilkan oleh naga harimau kuno, sebuah ukiran misterius perlahan-lahan muncul di menara cahaya hitam dengan cepat berkumpul di dasar menara hitam dan terbentuk menjadi rune hitam besar. Rune hitam ini bergerak perlahan-lahan, menyebabkan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, namun, sebuah fluktuasi misterius dengan kemampuan menyegel sepertinya telah terpancar darinya. Menara pagoda menekan semua hal. Di dalam menara hitam, suara lonceng kuno bergema. Tiba-tiba, rune hitam besar turun dan menghantam tubuh naga harimau kuno. Hanya dari satu kontak itu, cahaya biru yang dipancarkan dari tubuh naga harimau kuno tiba-tiba menjadi gelap. Raungan sedih juga keluar dari mulut naga harimau kuno. Ia mampu mendeteksi bahwa kekuatan misterius memasuki tubuhnya melalui rune hitam. Begitu kekuatan ini menyerang tubuhnya, ia telah menyegel semua jalur sirkulasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Seolah-olah disegel secara paksa olehnya. Saat cahaya biru menjadi gelap, cahaya terang meledak dari menara hitam dan secara langsung menekan tubuh besar naga harimau kuno. Setelah menderita serangan yang begitu berat, tubuh besar itu dengan cepat turun dari langit bersama dengan menara hitam. Boom! Boom! Semua orang menyaksikan saat naga harimau purba turun ke bawah, sebuah ledakan sepertinya muncul ketika menara hitam bertabrakan dengan naga harimau purba. Bahkan tanah di bawahnya pun runtuh akibat tabrakan tersebut. Dong! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menara hitam itu akhirnya turun ke tanah. Pada akhirnya, menara itu mendarat di atas gunung dan gunung itu langsung bergetar. Banyak batu-batu besar berguling menuruni gunung dan seluruh gunung mulai runtuh. Asap yang mengepul membumbung ke langit dan menutupi pandangan mereka. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Satu-satunya suara yang masih ada adalah gema batu-batu besar yang menggelinding menuruni gunung. Pandangan semua orang terfokus sepenuhnya pada puncak gunung yang runtuh. Pemenangnya seharusnya sudah ditentukan, bukan? Dari kaki gunung, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya terbang ke angkasa sambil menyaksikan dengan tegang di lokasi itu. Kesimpulan akhirnya muncul untuk pertempuran yang mengejutkan ini, bukan? Pada saat yang sama, Li Xuantong juga memusatkan pandangannya ke arah itu. Di puncak Gunung Ro Utara, Mu Kui, Bing Qing dan Luo Li juga terbang ke langit. Dilihat dari penampilan mereka, tampaknya hasil dari pertempuran ini lebih penting daripada bendera roh yang mewakili siswa baru nomor 1. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, asap di gunung yang runtuh berangsur segera setelah itu, tanah yang penuh dengan retakan muncul di mata mereka. Puncak gunung telah berubah menjadi tanah yang rata. Terlebih lagi, seluruh gunung itu telah hancur total. Di tengah gunung, sebuah kawah besar muncul. Energi spiritual yang dahsyat yang dipancarkan dari kawah itu perlahan-lahan menghilang. Situasi akhirnya menjadi jelas bagi semua orang yang menonton. Pandangan semua orang segera berkumpul ke arah itu. Kemudian, keributan yang ramai bergema di seluruh dunia. Di kawah, naga harimau kuno dan menara hitam telah menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah dua orang yang sedikit canggung. Keduanya memiliki tubuh berdarah dan pakaian robek saat mereka saling berhadapan. Kedua orang ini secara alami adalah Yang Hong dan Mu Chen. Pada saat ini, rambut Yang Hong telah berubah berantakan dan tidak bergaya seperti sebelumnya. Matanya menatap Mu Chen di depannya. Pada saat yang sama, kegilaan dan ketakutan yang melonjak muncul di matanya. Mereka sebenarnya masih berdiri. Melihat kedua individu itu saling berhadapan, semua orang tercengang. Bukankah kedua orang ini terlalu keras kepala? Mu Chen sedikit pucat. Dia menatap Yang Hong dan perlahan-lahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan menjauh dari tanah yang retak. Saya telah mengatakannya sebelumnya, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kali ini, giliranmu untuk membayar hutangmu. Lain kali, giliran Ji Xuan. Mu Chen berjalan keluar dari area yang retak dan sebuah suara serak bergema. Uci. Pada saat ini, ekspresi Yang Hong akhirnya memerah dan darah menyembur keluar saat dia mengangkat kepalanya, kemudian, tubuhnya perlahan-lahan miring ke depan sebelum jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar kalah lagi dari Mu Chen. Apakah bajingan itu benar-benar menakutkan? Meskipun dia telah kehilangan kultivasi selama 1 tahun. Meskipun dia telah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual. Mengapa dia masih bisa mengejar saya? Mata Yang Hong perlahan-lahan tertutup, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya mungkin hanya Ji Xuan yang mampu menekan keberadaan yang menyilaukan seperti Mu Chen.